Dia punya rumah cukup sederhana, kawan-kawan. Namun pemandangannya ini kawan-kawan yang tidak sederhana. Kebetulan sekali hari ini hari Jumat, jadi saya juga akan Jumatan kawan-kawan dengan si Abah. Jadi seputaran ini akan menggunakan granit. Nah, Pak Ismat, apakah granitnya sudah ada? Yang penting masjid ini harus selesai. Selesai. Ya, oke. Terus airnya sumbernya mau dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualang alam desaku. Hari ini saya akan ngaprak-ngaprak ke Kampung Imut kawan-kawan. Saya hari ini seorang diri, tidak ditemani oleh Pak RW, Pak RT maksudnya. Dan juga saya tidak ditemani oleh Sasa. Kebetulan Sasa masih di daerah Batam kawan-kawan ya. Jadi untuk vlog Garut ini Sasa tidak ikut kawan-kawan ya untuk yang kali ini. Dan kawan-kawan segera kita akan jumpai warga-warga di Kampung Imut ini. Wah, nampak ada beberapa rumah warga di sebelah bawah kawan-kawan ya. Terlihat sedikit kawan-kawan ada rumah warga di sebelah atas sana. Namun saya lebih tertarik untuk berkunjung ke kampung yang paling ujung kawan-kawan, di sebelah sana kawan-kawan. Dan inilah kawan-kawan Kampung Imut yang saya lihat pada saat saya ngaprak-ngaprak di daerah Sodong sebelah sana yang diantar oleh Pak RT ya. Namun karena kampung ini sangat berjauhan, jadi saya hari ini seorang diri kawan-kawan. Wah kawan-kawan, akhirnya saya sampai ke rumah yang pertama kali saya jumpa ini. Dan kelihatannya ada abah-abah tuh lagi menyengi kapal. Untuk ke bawahnya sendiri ini pesawahan sangat luas sebetulnya kawan-kawan. Nah, mungkin nanti ke depan bisa kita lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Mungkin kurang mendengar mungkin. Assalamualaikum. Mbah, assalamualaikum. Ah, damang. Nuju naon atuh Abah ya teh? Oh iya. Hampura udah maaf. Bumi Abah ya. Ya. Oh sareng saha Abah linggih di dia. Sareng si mama. Oh sareng istri. Yuk kau dituna rada lalega geuning bahnya. Enggak kali itu ka imut kali itu. Oh mohon. Hoyong ningali punten ti paridinya tiasa. Mana? Punten atuh abdi ngiring ngalangkung ya bahnya. Mana? Punten ya bahnya. Punten. Kawan-kawan, mari kita lihat rumahnya si Abah ini. Dia di pinggir jalan kampung, ya. Nah, seperti ini nih. Rumahnya seperti ini, cukup sederhana rumahnya, tinggal berdua dengan istri tercinta. Namun kawan-kawan lihat pemandangannya, masya Allah, tabarakallah, ya. Ini pesawahan kawan-kawan dari sini sampai ke bawah. Ini baru ditandur, jadi belum nampak kelihatan dia sudah bertumbuh kawan-kawan. Tapi sebetulnya itu ada padinya kawan-kawan nih. Dari ujung sih, mungkin nanti saya lewat sana kawan-kawan bisa kelihatan. Sampai ke sebelah sana kawan-kawan, masya Allah, tabarakallah ya, mantap banget. Abah gaduh putra sabar hiji. Soor abdi mah putra teh. Sabaraha? Istri 2, pamangket 3. Jantan sabaraha 2 sareng 3 teh? 5. 5. Oh itu si mana? Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Aduh si emak di dia yang si Abah. Aduh abahnya ya. Abah sok naon atuh damel selain ngarit sok naon damel? Biasa we geuning nyerang geuning eta kala garing da caina alit. Oh gitu ya. Oh iya mah tak ada hujan. Nya. Jadi lamun teu aya hujan teu aya cai. Iya. Bah, ma punten. Iya di Jumat berkah ini ada bagi-bagi nih dari Tuan Ain. Nah, iya Kang Abah. Oh, sedekah. Iya Kang Emak sedekah. Ya namanya dari Tuan Ain. Ya, mah. Abdi mau alami nyabahnya. Badek teras kapali handapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kawan-kawan, terlihat nampak jelas dari arah sebelah sini kawan-kawan. Dan kita akan ke Imut. Jadi ini kampungnya Kampung Imut namanya.
Di sebelah sana juga ada perkampungan kawan-kawan. Namun saya akan ke perkampungan yang di sebelah sana kawan-kawan ya. Oke. Oh, jadi rumah warga ini kawan-kawan dari atas sebelah sini nih kelihatannya tersebar sampai dengan ke bawah sana kawan-kawan. Kelihatannya ya. Oh, ini banyak sekali kayu bakar di sini kawan-kawan. Ya, mungkin untuk penggulaan biasanya nih kawan-kawan, kayu bakar sebanyak ini. Para runten. Assalamualaikum. Wah, ada musola ini alhamdulillah. Ada lagi apa? Nah, ada lagi apa? Kaget nih. Ada bocah di belakang. Hah? Siapa nama kamu? Muhammad Habib Sabar. Kamu ngagetin mamang aja. Hah? Mau kemana Muhammad? Mau beli sarimi. Mau beli sarimi. Buat apa sarimi? Mamang mau tanya. Buat dimakan. Oh, buat dimakan sama nasi. Oh gitu. Iya. Ya, silakan. Nah, ya ada Neng ini cantik sekali. Siapa namanya? Haira. Oh ya, calon pengusaha sukses kamu ya. Oke kawan-kawan. Ternyata banyak rumah kawan-kawan sampai dengan ke sebelah atas sana ya. Banyak kawan-kawan rumah tuh. Rumah-rumah warga. Dari sebelah atas sana saya nggak nampak, tapi ternyata sampai ke sini ada di sebelah atas ini juga kawan-kawan. Nah ini rumah-rumah warga juga nih kawan-kawan ya. Musola selalu yang terbaik. Oke, kita telusuri dulu jalan desa ini atau jalan kampung ini kawan-kawan sampai mana. Ya sebelum saya ramah tamah bertemu dengan warga. Ada beberapa orang nih. Kang Timarana. Mohon mangga. Seur bumi kapan ditu? Seur, mohon mangga nuhun. Wah. Dari mana saya memulai ramah tamah dengan warga kawan-kawan? Kelihatannya saya akan naik dulu ke atas sebelah sana. Karena ada kampung di sana tuh, ada rumah. Baru saya akan turun sampai ke bawah kawan-kawan ya. Dan nanti mulai masuk lagi ke sini. Oke, kita akan dari sini dulu kawan-kawan. Dan Masya Allah pemandangannya. Aduh, suara air ya kawan-kawan ya. Itu Kampung Galer kawan-kawan. Kampung Galer tuh yang sebelah sana. Saya pernah ke kampung itu kawan-kawan ya. Bersama Sasa. Naik dari pinggir jalan raya sebelah sana. Jauh banget kawan-kawan, ada mungkin 1,5 kilo. Jauh banget dari sana, naik terus ke gunung dan itu sampai ke sebelah sana kawan-kawan perkampungannya. Masya Allah, Masya Allah. Perjuangan ngeplog, petualangan alam desaku memang, waduh, penuh perjuangan kawan-kawan. Para runten, assalamualaikum. Ngiring alangkung. Assalamualaikum. Punten ngiring alangkung. Masih ada rumah kawan-kawan. Masih ada rumah dan coba saya mau ke sebelah sini kawan-kawan ya. Semoga tidak ada gogog nih. Aduh ya Allah, kalau ada gogog agak repot nih urusannya. Rumah ini hampir tak terlihat, tertutup oleh pohon kapol. Para runten, assalamualaikum. Kalau ada gogog repot urusannya nih. Assalamualaikum. Para runten. Wah, nggak ada orang ya. Namun rumah ini sangat mantap kawan-kawan sebetulnya ya posisinya. Karena kebetulan dia berhadapan langsung dengan sawah dan pegunungan ini kawan-kawan. Ya nih. Dari sini nampak jelas banget nih perkampungan. Jadi saya pernah mengarungi kawan-kawan. Ya. Perkampungan Galer ini, lalu ada perkampungan Gunung Batu tuh yang sebelah sana, yang waktu itu saya menyalurkan sembako ya. Lalu ada perkampungan Sodong ke sebelah sana kawan-kawan. Jadi gunung ini sudah saya aprak-aprak ya, termasuk dari Kampung Halimun. Kalau Kampung Halimun di sebelah sana kawan-kawan. Ya jadi ini udah kawan-kawan nih, saya mengarungi pegunungan ini nih. Wah pokoknya sampai ke bawah, sampai kampung yang paling atas tuh, yang itu tuh ada tuh rumah tuh, yaitu daerah Legok Nyenang. Wah pokoknya mau udah kawan-kawan itu.
Dan Masya Allah capeknya minta ampun kawan-kawan. Dan hari ini saya alhamdulillah ngaprak-ngaprak ada di sini kawan-kawan ya. Wah, namanya tim mana Pak? Pamulaan. Oh, panggul. Oh, nyada Pak. Mohon. Damang punten. Pada kemana bumi nak? Iya. Oh, bumi bapak nu iya. Oh, mohon. Mangga tuh Pak. Mohon. Ah, iya mohon nuju amang we Pak, nuju ngonten. Mohon mangga Pak. Ini rumahnya yang ini ya Pak ya. Wah, rumahnya imut-imut ya. Oh iya, ya. Jadi habis cari air nira dia ke sawah katanya kawan-kawan. Dan sekarang kawan-kawan, saya mau ramah tamah dengan warga-warga yang berada di sebelah sini. Ya, lalu kita akan turun ke sebelah sana, lalu nanti turun ke sebelah sini kawan-kawan nih ya. Nah, ini dia nih, ada enggak orangnya nih. Di sini rata-rata rumahnya terbuat dari bilik. Ya, berbeda kemarin dari rumahnya Pak RT di sana yang berada di daerah Solong ya. Itu rata-rata dari papan kawan-kawan. Para runten, assalamualaikum. Entahlah kawan-kawan kalau berbicara masalah ular mungkin ya. Rumah-rumah di tengah-tengah sawah seperti ini pastilah ada ya kawan-kawan mungkin ya. Namun itu berbahaya atau tidak saya kurang paham. Nah, inilah kawan-kawan ya, rumah yang ada di tengah sawah ini. Dan tadi saya dari atas sebelah sana kawan-kawan. Nah, kelihatannya ini nggak ada pemiliknya. Jadi kita akan lanjut kawan-kawan mungkin ke sebelah sini. Ternyata ada jalan. Saya kira nggak ada jalan. Nampak dari atas tadi sama sekali nggak kelihatan jalan ini. Yang kelihatan pematang ini aja kawan-kawan. Sekarang kita akan ke rumah sebelah sana. Oh, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini di musim kemarau, tapi kalau di sini kawan-kawan tak nampak seperti kemarau kawan-kawan karena irigasi cukup baik. Ini dari Curug Uci kawan-kawan. Para runtun, assalamualaikum. 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 Ibu nuju naon? Wah, Masya Allah ya, ternyata ada si teteh. Ibu apa teteh ini? Damang teh punten, damang. Alhamdulillah ya. Ini rumah teteh di sini. Wah, enak banget adeknya ya. Inilah saya lagi ngeplog teh. Ya. Sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Ya. Kalau musim kemarau ini sawah-sawah kekeringan atau tidak? Kering. Oh, kering. Kadang. Oh, kadang. Oh, jadi sempat kering ya, tapi kalau untuk kebutuhan rumah tangga masih ada. Masih ada. Nah, terus pertanyaan kedua teh, mohon maaf sebelumnya. Apakah pernah ada ular ke sini teh? Pernah. Pernah. Ular apa teh jenisnya teh? Air. Oh, ular air. Oh, baiklah. Ada ibunya tidak? Neneknya? Ada di tengah. Oh, di tengah ya. Baiklah. Mohon maaf saya mengganggu ya. Boleh saya izin ke sana ya? Terima kasih teh. Assalamualaikum. Oke ya. Nih kawan-kawan. Masya Allah. Ini rumah ini berada di tengah-tengah sawah, kanan kiri depan belakang sama seperti ini semuanya kawan-kawan ya. Dan Masya Allah kawan-kawan, kebetulan sekali sekarang ini musim kemarau ya. Jadi gunung yang ini kan dari sini makin dekat kawan-kawan terlihat. Agak kecoklatan itu karena kekeringan akibat kemarau ini kawan-kawan. Dan sepertinya kalau di sawah yang di sebelah sana kawan-kawan tuh, itu udah jelas banget kelihatan gak ada hijau-hijau. Artinya dia kekeringan kawan-kawan, tidak ada irigasi. Berbeda dengan yang ada di depan saya, tuh lihat hijau ya. Mantap kalau yang ini kawan-kawan. Para runtun, assalamualaikum. Ibu nuju naon? Pada ada nih, alhamdulillah nih. Teteh damang teh. Ya, ibu ya. Punten. Nah, ya. Teh. Maaf mau tanya nih ke teteh ya. Sudah lama teteh tinggal di sini? Udah Berapa lama udahnya? Ada adik. 10 tahun
Lebih lah. 10 tahun lebih. Oh, betah tinggal di sini ya. Alhamdulillah. Masalahnya pemandangannya teh. Wah, luar biasa ya bisa memandang Iya. Kampung Galer. Iya. Nah, itu juga. Oh, begini ya. Enak banget tuh pada nongol begini ya. Iya, ya sini teh, ngerumpi sini. Ya, enak ya teman tetangga pada nongol tuh. Bawa anak semuanya. Iya. Ya. Maaf, kalau teteh pekerjaan sehari-hari apa? Ibu rumah tangga saya. Ibu rumah tangga. Terus kalau suaminya? Buruh harian. Buruh harian apa teh? Buruan harian lepas. Ke Oh, paling ke sawah gitu. oh gitu. Anak-anak berapa teteh? 2 Oh 2. Semuanya sekolah. sekolah. Ya, nanti disekolahkan ya teh ya. Minimum sampai dengan SMA Iya. agar nanti bisa berangkat ke luar negeri. Amin. Ya. Nah, ini adanya kelas berapa ini teh? Kelas 4. Oh, kelas 4. Cita-cita adanya mau jadi apa? Mamang mau tanya. Guru. Guru, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Harus pinter ya dek ya. Bagaimana caranya pinter? Belajar. Caranya belajar bagaimana baca buku ya sayang ya. Pinter ya. Teteh punya anak baru berapa? 1. Oh 1. Cita-cita berapa punya anak? Aduh ya. Di kampung seperti ini memang kita tidak punya banyak pilihan dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya. Tapi nanti jangan lupa anak-anaknya disekolahkan minimum SMA. Apalagi ada kebijakan sekarang dari gubernur kita bahwa untuk berangkat ke luar negeri ada pelatihan yang didanai oleh pemerintah katanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah ada ya. Kalau itu rumahnya siapa teh yang sebelah sana? Oh, itu yang di atas? Ya. Bapak itu mah. Ada bapaknya? Enggak ada, lagi ke sawah. Ibunya? Udah nih meninggal. Waduh, bapaknya di mana ke sawahnya? Oh, jauh ke sana. Jauh. Oh jauh ya. Saya boleh lihat ke Oh belakang? iya, boleh. Mas. Boleh ya. Wah. Oke kawan-kawan, saya ingin lihat rumah bapaknya si Teteh sebelah belakang. Dan kalau untuk air, mari kita lihat kawan-kawan tuh. Nah, air mah ya. Ini tempat mandinya mungkin di sini. Tempat mandinya di sini. Ya seperti ini kawan-kawan keadaannya. Dan ini rumah bapaknya kawan-kawannya. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Sayang sekali bapaknya nggak ada ya. Ya Allah ya Tuhan, kawan-kawan. Kalau Teteh orang asli sini. Saya Nah, enggak. oh suaminya yang dari sini. Iya. Kalau Neng ini, Ini mah orang itu Rahong, Sodong Rahong. oh Rahong. Rahong, suaminya orang sini. Oh ya, kalau di sini agak sedikit mending dekat ke jalan dibanding dengan di sebelah sana ya. Oke. Ini ada titipan di hari Jumat berkah ini. Ada titipan sedekah dari Tuan Ain di Malaysia ya. Ini untuk tetehnya. Makasih, Pak. Makasih. Ya dari Tuan Ain ya. Untuk masyarakat di pedesaan ya. Untuk teteh semuanya jangan lupa nanti anaknya sekolah sampai SMA ya. Oke, setelah itu bisa berangkat ke luar negeri ya. Semoga dalam keberkahan dan kesehatan semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya sudah kurang mendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Damang mak. Allahu Akbar mak. Aduh. Allah ya Allah. Damang mak punten. Damang. Di mana beta? Abdi namanya tadi itu mah tuh. Mohon. Mak nuju naon ieu? Ngalangan jalan. Henteu wios mak, wios. Masih abahna mana tuh? Abah? Maut. Otos maot. Mana Bu Mina? Beta teh saung deh runtuh. Oh. Saung runtuh mak. Kah? Bade runtuh saungna. Ya nih eta. Oh. Iya kapal di mana ngaranna mah ya mak? Eta teh dinya. Oh, itu sebelah sana. Baiklah. Mak, punten ieu.
aya titipan sedekah. Ya, sedekah kanggo emak. Emak nyalira di dinya. Nyalir. Nih, Mak. Sedekah. Nah, artos na tepugu. Sodakoh Jumat. Ya, ya. Dari Tuan Ain di Malaysia. Ya, di Jumat yang berkah. Mohon sami. Abdi, mohon nah, sedekah kanggo emak. Kita doain Tuan Ainnya di Jumat berkah ini mudah-mudahan sehat berkah panjang umur ya, Mak ya. Nuhun atuh. Mohon. Abdi balik kali itu nyaman tunggal tinggalinya. Ya. Mohon, mangga. Assalamualaikum. Salam. Nah, kawan-kawan, jadi ini rumahnya si emak sebelah sini. Dan itu ada kapol memang di bawah tuh ya. Nah, jadi dia metik kapol dari belakang rumahnya. Lalu mungkin dibersihkan di sebelah sana kawan-kawan agar memudahkan untuk membuang kotorannya mungkin kawan-kawan. Nah, yang ini yang rumah si emak, nanti kita ke sana coba. Sekarang kita silaturahmi ke sebelah sini. Bersih. Assalamualaikum. Punten ngiring alangkung. Wah, bersih halamannya ya kawan-kawan. Ini memang rumah sederhana, tapi kalau bersih begini sangat nyaman. Ya, pesawahan pula ke sebelah sana. Masya Allah, tabarakallah. Tuh kawan-kawan. Ya, kalau untuk di lingkungan sini rumahnya cukup banyak kawan-kawan, tapi ini juga hanya ada beberapa. Ini kayaknya kurang lebih ada 10 rumah. Mungkin enggak juga kawan-kawan, enggak sampai 10. Dan ini semua di lingkungan, maksudnya dikelilingi oleh sawah. Nah. Waduh, Bapak, mereka mana? Assalamualaikum. Salam. Damang. Alhamdulillah. Punten lah. Bari Jumahan. Mau kemana? Siap, abdi ke bari Jumahan, ayo. Paling mana Jumahan, Pak? Mohon, abdi ke bari Jumahan siap. Pak. Bangga, bangga. Setelah saya hitung-hitung ternyata di lingkungan ini sendiri ada 5 rumah kawan-kawan. Ya, 5 rumah ini semuanya dikelilingi oleh pesawahan kawan-kawan ya. Masya Allah. Ini musolanya kawan-kawan nih. Oh, jadi sebelah sana pesawahan. Ya, intinya rumahnya ini dikelilingi pesawahan kawan-kawan. Tapi lucu ya, di tengah-tengah kampung justru ada sawah juga nih kawan-kawan. Sepertinya ini bekas rumah karena ada beberapa batu penyangga nih ya yang masih berdiri di situ kelihatannya ini. Dulunya mungkin iya, tapi mungkin karena pindah akhirnya jadi sawah kembali kawan-kawan. Masya Allah, Masya Allah. Para runtun, ngiring alangkung, assalamualaikum. Assalamualaikum, ngiring alangkung. Oh, ini ya. Bu, para runtun. Ini jendelanya enak banget kawan-kawan. Mengapa saya bilang enak? Karena pemandangannya langsung seperti ini kawan-kawan tuh. Wah ya, gahar banget kawan-kawan lah. Ya, rumah ini paling pinggir nih, Insya Allah. Dia punya rumah cukup sederhana kawan-kawan. Namun pemandangannya ini kawan-kawan yang tidak sederhana. Dan mungkin pemandangan ini sangat diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya, terutama yang berada di kota. Oh, di belakang ada kolam. Ya, dan sebelah sana itu rumah si teteh yang tadi berdua kawan-kawan bersama anak-anaknya. Ya, dan ini kelihatannya rumah ini paling ujung yang berbatasan dengan kampung lain sebelah sana kawan-kawan. Kebetulan sekali hari ini hari Jumat. Jadi saya juga akan Jumatan kawan-kawan dengan si Abah. Yang masjidnya berada di sebelah sana kawan-kawan, di seberang ya. Cukup jauh, tapi mudah-mudahan langkah ini menambah pahala untuk kita semua ya, Bah ya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, dan saya dan si Abah akan sholat Jumat di masjid yang ini kawan-kawan, di balik rumah ini nih. Ada masjid ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini saya Jumatan di Kampung Imut ini Pak ya, di Kampung Imut. Dan kebetulan sekali saya mendapati musola ini atau masjid ini belum selesai kawan-kawan. Ya, dan kebetulan saya ada ketitipan dana 25 juta ya dari para hamba Allah. Dan saya saat ini sudah bersama Ketua DKM Bapak Imat dan juga ada tokoh masyarakat lainnya. Dan saya tadi sudah berbincang-bincang dengan beliau. Insya Allah ya dana tersebut akan disalurkan di masjid ini kawan-kawan. Ya, jadi kita akan bereskan masjid ini gitu loh dengan dana tersebut. Namun mungkin dari Bapak Ibu semuanya ingin tahu progres masjid ini sampai mana, bahan materialnya yang ada apa-apa saja, ya terus nanti kekurangannya apa-apa saja dan mengenai upah tenaga kerja. Nah mungkin tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Ketua DKM bahwa upah tenaga kerja di sini agak lumayan mahal kawan-kawan, yaitu berapa tadi Pak untuk yang tukangnya Pak? 150.000. Yaitu 150.000 per hari ya, per orang untuk tenaga ahli, sementara untuk kendeknya itu adalah 100.000 rupiah. Nah saya meminta kepada Pak Ketua DKM bagaimana ya saya minta upah untuk tenaga ahlinya itu menjadi 130 Pak. Insya Allah saya usahakan. Nanti coba Bapak bicara tawar-menawar dulu ya Pak ya. Yang penting kan sekarang ini lancar gitu Pak ya untuk pembayarannya. Jadi nanti sistemnya Pak, saya bayar dulu 10 hari Pak untuk 10 hari ke depan. Jadi saya bayar dulu nih Pak nih. Nah nanti beliau yang punya utang ke kita Pak. Jadi bukan kita yang punya utang ke beliau gitu loh Pak. Nah tadi selain itu Bapak sampaikan ke saya ada apa Pak itu Pak? Beban ada beban, ya. Ada beban yang sudah dilaksanakan belum diselesaikan gitu. Ya jadi ada utang lah istilahnya. Ada utang upah kerja. Masjid ini ada utang upah kerja kepada upah kerja senilai berapa tadi Pak? 8.740.000. 8.740.000. Ya 8.700.000 kurang lebihnya ya Pak ya. Iya. Nah itu ada utang masjid ini kepada upah kepada upah ya kepada orang kepada tukang ya, tukang tembok dan tukang kayu ya. Jadi masjid ini berhenti bekerja, masjid ini berhenti pembangunannya akibat kekurangan dana. Iya. Betul begitu Pak? Berapa Pak tadi upahnya itu Pak kekurangannya? Yang seharusnya kami bayar 12.740.000 ya. Baru kebayar 4 juta. Ya, jadi sisanya? Jadi sisanya itu 8.740.000 ini. 8.740.000 itu adalah utangnya aja. Utang. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya beresin Pak. Saya beresin. Nanti saya minta nomor rekening semuanya ya. Dan pokoknya masjid ini kita akan selesaikan Pak. Karena masjid ini kawan-kawan dipakai untuk Jumatan juga gitu loh ya. Dan mengenai upah kerja tadi ya Pak ya, saya minta tolong bisa 130.000 dan itu yang masih tunggakan saya akan beresin Pak. Saya akan transfer ke Bapak. Ya, jadi saya transfernya bukan ke saya Pak. Kebetulan hanya satu DKM yang ada di desanya Lindung di sini. Desa ini ya. Mungkin baru DKM ini yang punya rekening DKM. Oh gitu. Ya jadi kebetulan DKM ini satu-satunya punya rekening DKM. Ya udah, nanti rekening DKM itu saya minta untuk pembayaran transfer upah kerja yang terutang dan nanti yang untuk 10 hari ke depan. Ya Pak ya. Nah nanti kalau untuk belanja material Pak, Bapak silakan besok pergi ke material ya, apa-apa saja yang dibutuhkan, dipoto bonnya, kasih kepada saya bonnya. Nah nanti saya transfer Pak dari rumah ke pemilik material. Transfer, uang sudah masuk, barang keluar. Jadi aman Pak ya. Jadi tidak ada cerita barang dulu keluar, nanti saya bayar Pak. Itu Pak. Ragu Pak kalau begitu Pak. Nah kalau ini kan uang masuk dulu, barang baru keluar. Nah setuju ya Pak ya. Nah jadi seperti itu Pak. Ya seperti itu. Saya setuju, tapi nggak tahu yang punya materialnya. Nggak tahu gimana Pak? Saya nggak tahu, misalnya dikasihkan nomor rekening, saya nggak tahu tuh. Oh ya udah kalau begitu saya transfernya ke DKM. Ya. Saya nggak tahu itu. Ya. Tahu itu. Pasti kalau yang punya material pasti punya. Punya pasti punya. Ya, pasti punya.
Kalau pun tidak punya, nanti saya transfer ke DKM. Ya. Lebih baik itu. Ya enggak apa-apa. Lebih baik itu daripada nanti saya datang ke sana malu. Nggak ngasih rekening kan yang diharapkan kita Ya. nomor rekening. Ya, Kita tapi nggak mungkin ngasih sebaiknya gitu. sih saya bayar langsung ke material, Pak. Ya sebaiknya bagus Ya, gitu. karena Iya. jangan ke DKM lah. Jadi kalau untuk barang, saya sebaiknya ke material. Jadi untuk itu nanti Bapak sebelum Bapak pesan barang ke Pak Haji siapa namanya? Jadi ya. Pak Haji Diatnya sampaikan, Pak, saya pembayarannya mau menggunakan transfer karena duitnya ada di orang lain, gitu aja Pak. Coba begitu dulu Pak ya. Coba dulu ya. Ya betul, nah, coba ya. Baik kawan-kawan, untuk mekanisme pembayaran tadi sudah disampaikan. Sekarang mari kita lihat apa-apa saja yang sudah ada di masjid apa ini namanya, mohon maaf Pak? Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman ini. DKM ini, DKM Ar-Rahman. DKM Ar-Rahman ya. DKM Baik, Ar-Rahman. baik. Dan ini kawan-kawan posisi masjid yang belum selesai ya. Tapi kalau untuk bagian dalam ini semuanya rata-rata memang sudah teraci. Sudah teraci, dan ini mungkin yang bawah ini ya Pak ya. Ya. Yang bawah ini katanya sih mau menggunakan keramik, betul Pak? Granit. Granit. Granit ini. Oh ya, jadi seputaran ini Pak. Iya. Iya, cuma Ya. ini. Ya, seputaran Sana ini akan menggunakan granit. Kalau granit 60 mungkin ini cukup 2 kali Pak, kawan-kawan ya. Jadi seputaran ini akan menggunakan granit. Nah, Pak Ismat, apakah granitnya sudah ada? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oke, berarti itu tanggungan saya nanti. Belum ada. Untuk kaca-kaca daripada jendela ini sudah ada? Separuh ada. Ya. Memanfaatkan bekas. Ya. Nah, separuh ada. Separuh ada. Untuk Memanfaatkan bekas. ramnya udah ada. Ini semuanya udah ada di sini. Oke, Bang. coba mari kita lihat Coba untuk ini ramnya ya. ya. Lihat aja di sini Ya. dalam. Untuk ramnya ada di sini nih kawan-kawan. Oh iya, oke. Ini untuk ramnya. Ya, ini udah penuh. Ya, ini. Oh ya, udah ada nih Pak ramnya. Tinggal kaca-kaca aja. Oke, nggak masalah. Dan ini ada pembangunan ini sedikit, nggak masalah. Itu sedikit aja itu kawan-kawan. Lalu ini juga ada kaca. Ini belum selesai. Ini belum selesai juga kawan-kawan. Dan ini tentu pengecatan ya. Pengecatan untuk daripada ini plafon depan imam, dan juga ke bagian tempat jamaah juga ini pengecatan belum sama sekali ya. Untuk tadi ram-ramnya kawan-kawan sudah ada dan kaca-kacanya sebagian. Tapi kalau untuk pintu ini ada, pintunya ada berapa ini Pak? Ada 2 ya? Udah 3. Oh udah 3. Itu 1, 2, 3 Enggak, ini. pintu Udah. untuk keluar ada 2. Pintu keluar 2. Ya, pintu keluar 2. Itu untuk Oh, pintu ini menyimpan 1. barang 1. 1, 2, 3. 3. Udah. Oke ya, pintu juga udah ada kawan-kawan, ini pintu 1, 2, 3 itu udah ada ya. Jadi untuk bagian dalam mungkin yang dibutuhkan granit ini aja ya Pak ya. Ya. Granit ya. Oke kawan-kawan, itu untuk Granit bagian dalam. mungkin nanti untuk labur ini kan yang belum ini. Ya oke, itu untuk bagian dalamnya. Mari sekarang kita keluar Pak. Lihat keluar ya Pak ya. Boleh. Oke kawan-kawan, ini untuk nampak luarnya. Luarnya juga ini belum dicat. Begitu juga plafon. Tapi kalau pengacian ini sudah seputarannya Pak ya. Udah semua. Oke, jadi nanti tinggal di keramik. Keramiknya ini udah ada belum Pak? Belum. Oke, nanti berarti ini beli. Sekalian nanti beli Pak, sekalian. Sekalian nanti itu dibeli ya. Lalu coba lihat ke sebelah sini kawan-kawan. Yang ini juga belum nih, belum di keramik nih. Yang ini nih. Ini belum di keramik, termasuk dengan tangga, termasuk dengan teras ke sebelah belakang juga ini belum di keramik kawan-kawan. Jadi kita akan banyak beli keramik ya, dan ini juga belum dicat tapi sudah di plafon. Oke ya. Untuk tempat wudhunya sebelah mana maaf Pak? Ini di sini. Oh ini tempat wudhu ya. Oke, tempat wudhunya mari kita lihat. Oh ini di keramik nanti ya Pak ya, ini ya. Ya keramik dinding kan Ya, yang keramik itu, dinding. ada yang infak itu. Sudah ada. Yang di dalam itu Ya sudah ada ya. Berarti ini untuk keramik dinding sudah ada, dan keramik bawah. dengan keramik Bapak sudah ada. Sudah ada ini, oke. Berarti tinggal ini di jendela aja, dan ini belum di apa namanya, cat ya. Belum. Oke. Kalau untuk keramik yang luar ini belum ada kan Pak? Semuanya belum ada. Oke. Keramik luar itu belum Oke, ada. nggak masalah. Sampai dengan ke sini Pak, ke depan Pak, di keramik nanti. Maunya seperti itu. Nggak apa-apa, di keramik aja Iya, ya. seperti itu. Dan ini untuk plafon luar dalam semuanya belum ada yang dicat ya Pak ya. Belum ada. Ya, nanti kan itu untuk laporan keuangan Pak kepada para donatur bahwa mengapa banyak mengeluarkan dana ya, karena memang finishing ini, kalau finishing itu setahu saya uangnya lari, pekerjaannya nggak kelihatan.
Ya. Nah, gitu Pak. Terus ini kan pintu nanti. Ya, Kenapa belum bikin dari kayu? Hmm. Ini mau jemaah Iya. secara umum udah beli aja ya. pintu yang dari toko itu kan. Ya, silahkan. Nanti Itu. Bapak penuhi aja Terus semuanya. itu pintu. Lalu kemudian ini kan mau pakai keran air. Ya, betul harus atuh Pak. Ya. Keran. Kerannya sudah ada impak 3 kerannya. Ya, Saya oke. butuhnya 4 baru ada 3 impak. Ya, Sudah ada. ya. Gitu ya. Boleh. Terus yang belum saya beli sambungan dari keran. Udah, Bapak tidak perlu sebutkan satu persatu Ya. ya. Yang penting masjid ini harus selesai. Selesai. Ya, oke. Terus airnya sumbernya mau dari mana? Oh, dari sana dari atas, Pak. Ada kalau air. 200 meteran paling. Ada. Ya ada air mah. Selangnya ada. Belum. Oke, berarti butuh selang juga kan, Pak? Butuh selang pasti. Oke. Terus tornya mau di mana disimpannya? Rencana saya di sini, Pak. Ya, oke. Tornya di sini. Oh, Udah saya segini aja lah, nggak usah. oke. tinggi-tinggi. Ya udah, nanti berarti butuh torn juga kan, Pak? Butuh torn, iya. Butuh mesinnya tidak? Kalau kenapa harus pakai mesin? Ya, makanya saya tanya, Bapak pakai mesin atau tidak? Butuh mesin atau tidak? Kalau bagus tidak pakai mesin ya boleh. Tapi Ya. kalau memang harus pakai mesin karena Sumur gitu ya. misalnya ya harus pakai mesin. Gitu. Tapi kalau tidak karena ini air dari gunung ya jangan juga gitu. Iya, Jangan pemborosan juga. Baik Pak Cuman Ismat. selang ini mah. Ya, baik Pak Ismat. Gini, Pak Ismat ya. Bapak jangan khawatir, ini masjid akan selesai ya. Bapak sudah catat nomor telepon saya. Ya, Ya. Pak ya nanti sekarang langkahnya adalah Pak, langkahnya Bapak panggil para tukang. Tadi Bapak negosiasi mengenai bayaran upah kerja. Terus yang kedua, bahan apa-apa saja yang dibutuhkan langsung Bapak besok bisa ke material. Ya Pak ya. Nah, saya sebisa mungkin untuk pembayaran bahan material saya minta ke material Pak. Gitu loh Pak ya. Nah, mungkin itu aja Pak Oke, yang ini oke, saya sampaikan. Nanti sebagai kalau Bapak mungkin ini orang tiba-tiba datang ikut Jumatan mau menyelesaikan madrasah dengan penampilan saya yang seperti begini, takut Bapak waduh ini bener orang enggak. Nah, Bapak segera kirim nomor rekening DKM dan berapa tunggakan itu saya mau langsung beresin ya Pak ya. Ya. Oke, ya udah. Tapi hari ini saya akan dalam perjalanan pulang ke Cianjur, Pak. Ya. Ya, hari ini. Paling besok kita mulai komunikasi. Ya, Pak ya. Karena saya sekarang mau pulang ke Cianjur. Saya udah 4 hari di sini, Pak. Jadi besok kita mulai komunikasi ya, Pak. Kirim nomor rekening DKM ke saya. Oke, Saya akan segera bayar dulu yang 8.740.000 ya, Pak ya. Iya, iya. Baik, mungkin itu aja Pak. Oke. Ini semua dilakukan, saya minta keberkahan aja Amin, untuk para donatur amin, semuanya amin, itu aja amin, mungkin ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini semua terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Nah, Amin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Oke. Mudah-mudahan saya mohon doanya ini lancar semuanya, termasuk Pak Ismat semua yang kerja di sini sehat-sehat walafiat. Amin. Dan mengucapkan rebu nuhun lak sakti kabingahan, ribu-ribu terima kasih untuk seluruh donatur Petualangan Desaku. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, berkah panjang umur, dipermudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.